Oke, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan bahas mengenai sifat-sifat dari segi 4, materi di kelas 4 ya. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan. Ini merupakan bangun segi 4 ya, yang disebut dengan persegi. Ya. Jadi persegi ini semua sisinya sama. Jadi panjang sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi DC, dan sama dengan sisi AD. Jadi panjang semua sisinya sama. Itu ciri khusus dari persegi, panjang semua sisinya sama. Kemudian panjang sisi AB itu sejajar terhadap sisi DC ya. Jadi AB sejajar dengan DC. AD sejajar terhadap BC. Jadi sejajar itu ditandain dengan tanda garis miring 2 seperti ini. Jadi AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Gitu ya. Nah, untuk persegi itu sendiri semua sudutnya ya, ini ada 4 sudut. Jadi segi 4 di mana ada 4 sisi dan 4 sudut ya di video saya sebelumnya. Jadi 4 sudut dari persegi ini memiliki besaran yang sama, yaitu 90 derajat atau siku-siku. Jadi semua sudut dari persegi itu merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi persegi ciri khususnya ada 4 sisinya, ada 4 sudutnya, semua sisinya panjangnya sama, semua sudutnya memiliki besaran yang sama, yaitu 90 derajat. Oke, kita next ke bangun berikutnya. Jadi nih, semua sisi pada sebuah persegi adalah sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Bangun yang berikutnya adalah persegi panjang ya. Jadi persegi panjang ini dia sisi EF itu sama dengan panjang sisi HG ya, dia sama panjangnya. Kemudian EH itu sama dengan FG. Sisi segi 4 yang berhadapan sama panjang. Jadi persegi panjang ini sisi yang berhadapan itu pasti panjangnya sama ya. Kemudian EF itu sejajar dengan HG, EH itu sejajar dengan FG, dan keempat sudutnya juga merupakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Jadi sisi segi 4 yang disebut persegi panjang ini yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar, teman-teman ya. Jadi besarannya sama seperti kubus tadi. Sama seperti persegi. Oke, selanjutnya adalah bangun datar, selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, jajar genjang seperti ini ya, mirip seperti persegi atau persegi panjang, cuman dia ada kemiringan ya. Jadi jajar genjang gambarnya seperti ini teman-teman, ABCD ya. Gambarnya seperti itu. Nah, jadi jajar genjang adalah bangun dengan 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan sama itu sejajar ya. Jadi keempat sisinya ya itu sisi yang berhadapan sejajar. Nanti kita next lagi. Selain dia sejajar, teman-teman, yang berhadapan tadi juga sama panjangnya. Jadi sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu sama panjang. Yang mana sih maksudnya itu? Yang ini ya teman-teman, saya contohkan. Jadi nah, yang sejajar itu yang mana? AD itu yang ini kan. Ini AD, ini AD ya, ini BC. Nah, ini sejajar karena berhadapan ya. Karena ini berhadapan berarti ini sama panjangnya nih. Kalau di sini 5 cm, berarti ini juga 5 cm, teman-teman. Kayak gitu. Ya, maksudnya dari sisi yang berhadapan pada jajar genjang itu sama panjang. Mana lagi? AB, ini AB. Ya. Ini DC. Ini kalau ini 10 cm ya pasti otomatis AB-nya juga 10 cm ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, sudut yang berhadapan pada sebuah jajar genjang sama besar. Yang mana sih sudut yang berhadapan? Nah, ini saya contohin lagi. Jadi, yang mana sih sudut yang berhadapan itu? Sudut yang berhadapan ya, ini saya ganti warnanya, warna hitam aja. Nah, sudut yang berhadapan A ini sudut A itu berhadapan dengan sudut C.
Nah, ini sama besarnya. Jadi kalau di sini 75 derajat, berarti ini 75 derajat. Kayak gitu ya. Jadi yang berhadapan ini besarnya sama ya. Sudut B ini, sudut B itu sejajar dengan sudut D. Ya. Ini sama besarnya. Kalau di sini 105 derajat, berarti sini juga 105 derajat. Itu maksudnya sudut yang berhadapan pada sebuah jajar genjang sama besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setiap pasangan sudut antara dua sisi sejajar dari sebuah jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Yang mana sih maksudnya itu? Nah, ini saya contohin lagi. Saya coba ambil warna kuningnya biar. Nah, yang mana sih maksudnya? Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini yang A ya, sudut A ini itu pasangannya yang sejajarnya itu sudut B. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau sudut A dengan sudut B digabungin ya atau dijumlahin itu besarnya 180 derajat. Nah, ini maksudnya ya. Jadi setiap pasangan sudut antara dua sisi sejajar dari sebuah jajar genjang itu jumlahnya 180 derajat. Nah, ini 105 tambah 75 ini 180 derajat. Mana lagi sudut C dengan sudut D ini nih. Ya, ini juga 180 derajat. Itu maksudnya ya. Oke, contoh latihan. Nah, berapakah besar sudut yang tidak diketahui pada jajar genjang STUV? Nah, ini nih. Ya, jadi cara kerjanya gitu. Tadi jajar genjang sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut yang berhadapan, sudut V itu berhadapan dengan sudut T, berarti ini 80 derajat. Dia sama besarnya ya. Otomatis kayak gitu tadi. Kemudian sisi yang sejajar, sudut yang merupakan sisi pasangan sejajarnya ya, berarti itu 180 derajat kalau dijumlahin. Berarti sudut T ini ditambah sudut S itu harusnya 180 derajat. Ini sudah ada 80 derajat nih, berarti sudut S berapa? Ya, 100 derajat ya. Sudut S berhadapan dengan sudut U, berarti ini 100 derajat juga. Udah selesai deh. Ya, jadi semua sudutnya sudah ketahuan. Ya, seperti itu untuk jajar genjang. Oke, selanjutnya ke belah ketupat. Jadi belah ketupat adalah bangun dengan 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. Jadi semua sisinya ini panjangnya sama dan sudut yang berhadapan juga sama besar ya. Nah, ini dia sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A itu sama dengan sudut C ya. Dan kalau dijumlahin sisi yang dua sisi sejajarnya itu jumlahnya 180 derajat. Tadi hampir mirip dengan jajar genjang ya teman-teman ya. Maksudnya yang mana? Nah, ini A, sudut A ini di hadapannya itu ada sudut C yang ini. Makanya dia sama besar. Kalau misalnya sini 50 derajat, berarti juga 50 derajat gitu. Sudut B dengan sudut D ya. Kemudian jumlahnya 180 derajat ya sama. Sudut C ini pasangannya dengan sudut D. Kalau ini dipasangin ya, kalau digabungin ini pasti jumlahnya 180 derajat kayak gitu ya. Sama kayak jajar genjang. Nah, contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini ya. Jadi kita lihat, kita dapat menggunakan sifat belah ketupat untuk mencari sudut yang tidak diketahui. Sudut D pasangannya adalah sudut B ya. Sudut B berarti sini 65 derajat ya. Yang ini nih, sudut ABC. Ingat yang dilihat adalah sudut huruf yang di tengah ya. Teman-teman, kalau ada 3 huruf kayak gini, yang kita lihat adalah sudut huruf yang di tengah. Berarti ini maksudnya sudut B ya. Sudut B-nya 65 ini. Terus BAD berarti sudut A ini yang tanya. Nah, yang ini pasangannya kan yang ini supaya menjadi 180 derajat. Berapa kurangnya? Berarti ini dikurangin nih. Berarti ini 115 derajat. Nah, di hadapan sudut A ada sudut C, berarti ini juga 115 derajat. Ya kan? Sama seperti itu ya, teman-teman, untuk belah ketupat. Terakhir, trapesium. Trapesium modelnya kayak gini gambarnya ya. Sebuah trapesium adalah bangun dengan 4 sisi yang hanya mempunyai sepasang. Sepasang berarti ada 2 sisi ya. Sepasang sisi yang sejajar. Oke, sepasang sisi yang sejajar. Yang mana itu yang sejajar? Nih.
yang ada tanda panah ini ya, itu sejajar. Nah, trapesium ini sama tadi, kalau dia pasangannya itu pasti jumlahnya 180 derajat ya. Jadi pada sebuah trapesium, setiap pasangan sudut antara dua sisi yang sejajar itu berjumlah 180 derajat. Yang mana itu? Yang ini tadi, sudut A dengan sudut B ya. Sudut A dengan sudut B itu kalau dijumlahin 180 derajat ya. Oke. Nah, contoh latihannya seperti ini. Kalau kita cek masih banyak yang belum ada ya angka-angka yang lain. Nah, di sini diminta sudut D ini berapa nih? Nah, berarti pasangannya sudut A itu dengan sudut D itu kalau dijumlahin 180 derajat kalau dijumlahin. Nah, ini sudah ada 106 nih. Berarti 180 dikurang 106 sama dengan 74 derajat. Oke. Teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu kalian dalam memahami materi sifat-sifat dari segi 4. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.